Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nur Kurniati, dan terima kasih sudah mengunjungi video pembelajaran dari Ibu, yakni pembelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan bersemangat dalam belajar ya. Tentunya belajar bahasa Indonesia. Semangat, semangat, semangat. Nah, seperti biasanya, sebelum kita mulai pembelajaran di video kali ini, terlebih dahulu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, agar materi yang Ibu sampaikan kepada kalian semua bermanfaat dan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran ini. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang teks ulasan dengan kompetensi dasar yang berbeda, yakni pada poin 4.12 tentang menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, baik itu film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lain. Dari kompetensi dasar yang sudah Ibu sampaikan tadi, maka tujuan pembelajaran kita di video kali ini adalah setelah kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan langkah-langkah yang perlu diperhatikan ketika akan mengulas film, cerpen, puisi, novel, atau karya seni daerah dari teks ulasan. Atau diharapkan kalian sebagai siswa mampu menentukan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam menyusun teks ulasan tersebut. Itu saja tujuan pembelajaran kita di video kali ini. Nah, kemarin kita sudah mempelajari bersama tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ulasan. Kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mengulas teks ulasan yang berupa film, cerpen, puisi, novel, atau karya seni daerah tersebut. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan yang pertama adalah pengenalan terhadap karya yang diulas, mulai dari tema, deskripsi isi karya, orang-orang yang berperan di balik karya tersebut, siapa pengarang atau penulisnya, latar belakang pendidikan, reputasi, prestasi, karya yang telah dihasilkan, hingga mengapa ia membuat karya itu. Lalu, langkah yang kedua adalah membaca secara komprehensif, cermat dan teliti apabila karya yang diulas berupa buku, dan menonton secara menyeluruh apabila karya yang diulas dalam bentuk tayangan seperti film. Lalu langkah yang ketiga adalah menandai bagian-bagian penting yang diperhatikan secara khusus dan menentukan bagian-bagian yang dikutip untuk dijadikan data. Langkah yang keempat adalah membuat sinopsis atau intisari dari karya yang akan diulas. Lalu langkah yang kelima adalah menentukan sikap dan menilai hal-hal yang berkaitan dengan yang pertama adalah organisasi atau kerangka penulisan. Apabila karya tersebut berupa buku, cerpen, puisi, dan novel, yakni hubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, sistematikanya dan dinamikanya perlu diperhatikan. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah isi pernyataan, yakni bobot ide, analisis, penyajian data, kreativitas pemikirannya, bahasa dan ejaan yang disempurnakan, kalimat dan penggunaan kata, terutama untuk buku ilmiah.
Lalu yang berikut, hal yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai aspek teknis, yakni tata letak, tata wajah, kerapian dan kebersihan, dan pencetakannya. Misalnya, ada yang salah cetak atau tidak. Nah, itulah 3 poin yang perlu diperhatikan dalam menentukan sikap. Selanjutnya, langkah yang adalah menuliskan pendapat tentang karya yang diulas tersebut, baik dari segi kelebihan maupun kekurangannya. Yang keenam, poin yang sudah Ibu sampaikan tadi merupakan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam mengulas suatu karya. Nah, untuk menambah pengetahuan yang berkaitan dengan langkah-langkah dalam menulis teks ulasan ini, Ibu akan memaparkan langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan yang mudah kalian ingat, yakni yang pertama adalah menikmati keseluruhan karya. Contohnya, membaca buku secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Yang kedua adalah mencatat identitas karya yang akan diulas, misalnya judul, pengarang, penerbit, dan lain-lain. Yang ketiga adalah mencatat hal-hal menarik atau penting yang menjadi pesona utama dari karya yang diulas. Lalu yang keempat adalah menelaah kelebihan dan kelemahan isi karya. Jadi hal yang perlu digali mengenai apa kelebihan dan apa kekurangannya. Misalnya membahas lebih mendalam kelebihan dan kelemahan karya. Dan telaah dilakukan dengan cara yang jujur dan apa adanya. Berikut yang kelima adalah merumuskan kesimpulan tentang isi dan kesan-kesan karya tersebut secara keseluruhan. Misalnya, membuat pernyataan akhir secara menyeluruh tentang kesan terhadap karya. Yang terakhir, yakni yang keenam adalah membuat saran-saran untuk pembaca. Misalnya, menyarankan pembaca untuk menikmati karya tersebut. Jadi, keenam poin tersebut merupakan langkah-langkah dalam menyusun teks ulasan yang perlu kalian ketahui. Nah, anak-anak yang hebat dan cerdas, apakah kalian sudah memahami pelajaran hari ini? Ibu harap kalian dapat memahami materi yang sudah Ibu sampaikan dengan baik ya. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Semoga materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatannya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.